Selamat pagi, terima kasih Pak Woltak atas introduction-nya ke kita. Selamat pagi juga Bapak Ibu yang hadir hari ini. Saya akan langsung mulai. Tema kita adalah bagaimana pemberdayaan robotik untuk STEAM di sekolah. Kita sebut STEAM ini sebagai inovatif pedagogis for future learning. Jadi STEAM itu merupakan pedagogi yang inovasi untuk pembelajaran masa depan. Jadi untuk hari ini kita akan bahas pertama perihal STEAM Education, bagaimana sistem di future learning, benefitnya, dan apa kendala sekolah dalam mengimplementasi STEAM di sekolah. Lalu bagaimana nih langkah-langkahnya supaya sekolah bisa menerapkan STEAM. Ya, jadi STEAM saya rasa Bapak Ibu semua udah cukup familiar. Sekitar 4 tahun belakangan di Indonesia sudah mulai banyak yang menerapkan STEAM juga. Ada yang sebut sebagai STEAM, ada yang sebut sebagai STEM, ada yang sebut sebagai STEMA. Ya, STEAM itu sesuai singkatannya Science, Technology, Engineering, Art, Math. Namun banyak bahwa sekolah-sekolah itu kebingungan bagaimana sih menerapkan STEAM itu gitu. Ada yang berpikir ini semua guru harus bergabung, gurunya science, gurunya matematika, guru-gurunya art, seni, untuk membuat satu modul baru. Namun sebenarnya STEAM itu lebih ke pedagogi, jadi lebih ke konsep pembelajaran. Ya, jadi kalau saya rangkum, STEAM itu adalah metode mengajar untuk pemecahan masalah dengan cara yang saintifik untuk mencari solusi yang kreatif dan terukur dengan bantuan teknologi masa depan. Lalu untuk measurable solution, ya untuk misalkan di matematika itu kan semua hal itu terukur. Apa sih perannya STEAM di masa depan gitu ya? Jadi STEAM itu memiliki konsep personalized learning experience. Ya, jadi dengan pembelajaran materi yang sama, dengan output harapan yang sama, tapi caranya akan berbeda. Jadi setiap siswa itu pasti harus explore sendiri cara menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Terus integrated literatures. Nah, ini mereka akan nemukan ini toh yang diajarkan di fisika perihal percepatan atau kecepatan yang diterapkan ke robotik. Lalu terbiasa dengan eksperimen karena hampir semua tugas-tugas anak-anak itu banyak yang harus mereka lakukan eksperimen langsung ke dalam robotik dengan melakukan pemrograman, melakukan perakitan, sehingga mereka sudah terbiasa dengan eksperimen dan pemecahan masalah. Lalu benefit of STEAM tools in future learning. Nah, jadi kalau kita bicara STEAM, kalau tanpa bantuan alat kita merasa itu masih agak sulit. Jadi karena anak-anak perlu melakukan eksperimen. Ya, jadi kalau kita bicara secara literatur, nah literatur itu akan ter-enhance. Jadi lebih optimal pembelajarannya. Jadi mereka belajar fisika, belajar matematika, mereka itu akan lebih optimal pemahamannya. Jadi bukan hanya menghafal sebuah teori, tapi memahami konsep dari teori yang ada itu. Lalu future skills-nya juga ya teroptimal sih itu. Jadi mereka memiliki kemampuan untuk memecahkan sebuah masalah dengan melakukan eksperimen dan terbiasa mengalami kegagalan. Ya, jadi dari kegagalan itu mereka akan terbiasa belajar untuk lebih baik. Kita temui juga banyak sekolah yang kebingungan bagaimana nih menerapkannya. Biasanya kendala yang dihadapi sekolah, satu pertama adalah kurikulum. Kurikulumnya tuh seperti apa? Banyak yang kebingungan bagaimana membuat sebuah kurikulumnya. Lalu teachers dan metode mengajar, jadi guru dan cara ngajarnya seperti apa. Karena mungkin gurunya banyak, sekolah-sekolah yang tidak memiliki guru IT sekarang, bingung kendalanya. Bagaimana, apakah harus merekrut guru IT, apakah mendevelop dari guru internal atau memanggil guru eksternal. Ya, jadi itu kendala-kendala yang ditemuin sekolah. Lalu alat yang dibutuhkan apa gitu. Karena STEAM ini related erat banget dengan teknologi, jadi kurikulum itu pun harus terupdate setiap tahun. Long term lesson plan, meskipun kurikulumnya harus terupdate secara tahunan, tapi kita harus punya gambaran juga long term lesson plan. Karena pendidikan itu kan tidak bisa kalau misalkan setahun, terus tahun depan berubah lagi, tahun depan berubah lagi.
Terus bagaimana dengan alatnya ini? Apakah alatnya ini bisa konsisten, terus ada dan terus tercover untuk pembelajaran dari tahun ini, tahun depan, dan 3, 4, 5 tahun ke depannya lagi? Ya, jadi untuk step by step-nya sendiri dalam penerapan STEAM, pertama kita dari pihak sekolah harus menentukan dahulu apa sih entry levelnya, di mana mau mulai entry levelnya. Jadi ada yang mau mulai entry levelnya itu mulai dari TK, ada yang mulai dari kelas 1 SD, ada yang mulai dari kelas 4 SD, ada yang mulai dari SMP 1 atau kelas 7, ada yang mulai dari kelas 10. Tentukan kemudian kurikulumnya dan jadwal pembelajarannya. Lalu lakukan teachers training, kemudian tentukan tools yang ingin gunakan dan pengenalan ke orang tua. Tutorial singkat bagaimana cara kita bagian utama bagian programmingnya. Jadi ini tampilan kita, tampilan aplikasinya. Jadi di sini itu ada block base. Jadi kita ada dua. Karena kita base-nya sprite juga, jadi ada opsi sprite di sini. Ya seperti umumnya belajar sprite. Kemudian ada device. Ya, ada device di sini semua. Jadi device kita adalah kita memprogram device kita menggunakan block base. Sebagai contoh kita mau buat lampunya nyala, lampu LED nyala. Jadi kita misalkan kita klik event, kemudian kita pilih ketika core-nya ini nyala, kemudian lampu LED nyala. Nanti ini semua akan dikonekkan lalu diupload program. Mode upload ini, jadi kita ketika klik yang bagian sebelah sini itu, kalau kita klik, ya Bapak Ibu bisa melihat langsung script base-nya. Kalau kita pilih, kita lagi mengajarkan, gue lagi mengajarkan tentang Python programming atau mengajarkan tentang struktur pemrograman, if else logic. Kita misalkan tinggal klik masukkan looping, nanti dia muncul bahasa pemrograman. Kemudian kita masukkan if else, misalkan if else kita masukkan, ya kita masukkan, taruh di sini, masuk ke dalam. Nah dia muncul di sini if else. Tambahkan lagi if else berikutnya, tambahkan di sini. Ya. Nah ini muncul. Nah kita misalkan tambahkan kondisi sensorik, misal kita pakai sensing, ketika button dipencet misal, nah dia muncul di sini. Jadi kondisinya apa? Sedangkan kalau misalnya tidak diisi, Bapak bisa jelaskan bahwa misalnya kondisinya false. Saat kita masukkan buttonnya, maka false-nya berubah jadi kondisi yang kita masukkan. Ini contoh bagaimana mudahnya mengerjakan programming atau struktur pemrograman dengan aplikasi kita. Cuma kita nggak berhenti sampai situ doang. Jadi kita coba masukkan fitur namanya editor di sini. Jadi mudahnya adalah nanti anak bapak-bapak atau anak-anaknya nanti tinggal copy ini, ya, tinggal kita copy, kemudian kita klik Python editor, kita masuk ke Python editor, ini tampilannya, kemudian itu tinggal kita copy paste di sini. Nah, nanti ini tinggal di edit. Bisa tadi ini yang false kita tinggal masukkan, misalkan sambil pakai Ctrl A, kita masukkan di sini fungsi, masukkan di sini fungsi. Dan seterusnya pas misalkan saya mau nyalain lampu play, ini kita hapus pasnya. Nah inilah salah satu rangkaian pemrograman kita. Jadi kita ngebantu anak-anak yang tadinya mungkin sulit memahami pemrograman. Jadi kita mulai dari block base, dia anak sudah mulai bisa dengan dasar logiknya, kemudian pindah ke convertnya. Jadi sembari dia belajar block base, dia melihat bahwa penulisan strukturnya seperti ini yang benar. Setelah mereka main, mereka pindahkan ke script base-nya di sini. Nah mereka akan run-to dan mereka akan connect lalu dicoba. Nah, di aplikasi ini tidak cuman sekedar hanya edit dari MicroPython, karena ini bahasanya pakai MicroPython. Cuman kita di sini juga berikan beberapa library Python biasa. Di sini ada Python. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengajar programming Python di sekolah, nah di sini sudah ada kita integrasikan yang namanya library khusus yang atau library yang banyak umum dipakai. Contohnya untuk belajar data, kita di sini ada yang namanya NumPy dan ScriptPy. Nah, semua sudah dalam satu aplikasi. Nah, ini dari aplikasinya kita untuk si mBlock 5 yang mana mendukung pembelajaran STEM khususnya untuk bagian programming. Ini dari Pekalongan, kalau kaitannya mungkin untuk pembelajaran sains dan lain sebagainya kan robotik mungkin jelas ya untuk penggunaannya, apalagi untuk matematika dan lain sebagainya. Nah, menjadi pertanyaan, kebetulan di sini kan saya mengajar bahasa. Nah, mungkin bisa dijelaskan kalau kaitannya dengan penerapan dalam pembelajaran bahasa secara realnya dari robotik itu seperti apa? Jadi seperti yang tadi kita ada alat yang namanya CyberP, itu bisa terkonek dengan IoT dan AI.
Ya, di M-Block sendiri itu sudah ada multi language, bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa China, bahasa Jepang. Praktek di pelajaran bahasa, sekedar ide, mungkin bisa bikin mesin translator gitu ya, dimana anak-anak itu berlatih gunakan aksennya, misalkan pembelajaran bahasa Indonesia, bagaimana mengucapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terus ditranslate ke bahasa lainnya secara IoT. Baik, terima kasih. Pak, begini, ada pengalaman saya tahun 2008 atau 2009 gitu. Saya pernah membawa anak lomba membuat robotik ya yang diselenggarakan oleh salah satu politeknik di Batam. Kami dari SMA Yosudarso Batam. Nah, pada saat itu lomba ada sekitar 3 hari. Hari pertama kami menang, kami dari segi program, dari perhitungan dan sebagainya kami menang. Lalu hari kedua, ketiga kami kalah. Kami mungkin desain, perancangan dan sebagainya itu kami tidak ada ilmunya ya. Kami dikalahkan oleh anak-anak SMK gitu. Nah, berarti pertanyaan saya kira-kira untuk menjalankan desain pembelajaran ini, menurut saya bolehkah diikuti oleh semua guru? Apakah dikhususkan untuk guru-guru IPA saja? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kira-kira metode pedagoginya seperti apa? Gitu. Saya masih kurang paham, Pak. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jadi kalau untuk guru itu sebenarnya nggak terbatas harus guru IPA atau harus guru sains atau harus guru komputer. Siapapun sebenarnya bisa, karena satu, pemrograman semakin hari semakin mudah ya, dengan block base. Yang penting bisa baca, nggak perlu mikirin titik koma ya, seperti di programming syntax script kan itu terlalu banyak titik koma, jadi yang nggak familiar itu kesulitan. Jadi nggak ada masalah. Nah, kalau yang di pedagogi tadi, kita nggak murni menerapkan, karena STEAM ini tergolong baru dan semua membuat konsep masing-masing gitu ya. Kalau dari kami lebih ke, kami menganggap ini sebuah pedagogi karena yang kita ambil adalah yaitu bagaimana siswa dengan mempelajari STEAM itu belajar mencari, menganalisa sebuah masalah dengan saintifik dan mencoba memecahkan masalah itu secara terukur dengan menggunakan teknologi pemrograman sehingga semua terintegrasi. Ya, jadi kita nggak menjabarkan secara keseluruhan pedagoginya seperti apa, tapi ini merupakan suatu alternatif pedagogi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika saya dan mewakilkan moderator ada kekurangan, dan kiranya Bapak Ibu tetap semangat, sukses selalu untuk anak-anak didik kita di hari yang akan datang.